Wabarakatuh, Tribuners, langsung saja kita berjumpa lagi di live komentari laga Liga 1 dan saat ini laga pekan ke-7 mempertemukan antara Persita menghadapi PSM Makassar di Stadion Indomilk Arena dan pertandingan sudah berlangsung. Saat ini sudah memasuki menit ke 12 tampaknya, dan sebelum kita membahas lebih lanjut soal pertandingan kali ini, pertandingan yang tentunya sangat menarik, saya sudah ditemani oleh Kaswadi, redaktur dari Tribun Timur, redaktur PSM Makassar, dan kita bacakan dulu susunan pemain dari kedua tim. Silakan. Ya, baiklah. Pada pertandingan sore ini ada perubahan dari kedua tim baik Persita maupun PSM Makassar. Persita mencadangkan kiper senior Aditya Harlan dengan menurunkan kiper muda Randy Oscario. Kemudian di benteng pertahanan ada duet Javlon Gusenov dan Rontini. Kemudian sisi back sayap kanan maupun kiri diisi oleh Mario Jardel dan Muhammad Toha. Kemudian gelandang ada Besing Yong, ada Faresa Sudin dan Esar Sarul Muhrom. Kemudian di sisi sayap di penyerangan ada Ramiro Vergonzi, Ezequiel Vidal dan Irsyad Maulana. Sementara PSM menurunkan Reza Arya Pratama yang sempat absen di laga sebelumnya. Kemudian ada ditemani oleh Yoran Fernandes, Safruddin Tahar dan Yance Sayuri. Kemudian di lapangan tengah ada Akbar Tanjung dan M. Arfan, dibantu oleh si sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Kemudian William Pluim menjadi kreator serangan, sedangkan untuk lini depan dipercaya kepada Yakob Sayuri dan Adilson Silva. Ya, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-14. Terlihat Persita sejak menit awal terus mendominasi pertandingan, Tribuners, dan skor masih 0-0 sejauh ini, di mana Persita berstatus sebagai tuan rumah mengenakan seragam kebesaran mereka, biru dan PSM mengenakan jersey away putih. Ya, saat ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Sayuri bersaudara kepada Muhammad Toha dan sekarang bola berada di kaki pemain para Persita melalui sayap. Ya, bola langsung direct pass ke depan, ada Ezequiel Vidal. Ya, ada corner yang didapatkan oleh Muhammad Toha setelah didapatkan oleh Persita Tangerang. Ini upaya serangan dari Persita dari sisi kanan pertahanan PSM Makassar, namun berhasil dipatahkan oleh Zaki Asraf, namun menghasilkan tendangan penjuru untuk Persita. Saat ini Persita siap-siap langsung ke depan gawang dan berhasil diblok oleh pemain PSM. Persita belum berhenti melakukan upaya serangan kembali. Bola diangkat kembali lagi ke dalam kotak penalti dan berhasil kembali diblok. Masih ada upaya ketiga dari Persita. Kita lihat. Dan tampaknya terjadi offside. Para pemain Persita terperangkap offside, Tribuners. Jadi pertahanan dari PSM Makassar terus menerus dibombardir oleh tim tuan rumah Persita Tangerang. Ya, kali ini Persita mencoba lebar ke kanan. Ada Esa Sarul, kemudian pendek ke belakang, kembali lagi kepada Javlen Gusenov, masih mencari pola para pemain Persita untuk membongkar pertahanan PSM Makassar. Kali ini masih ada M. Toha, mundur lagi kepada Javlon Gusenov. Javlon masih mencari teman dia, langsung ke depan, pendek lagi. Ya, ada Javlon Gusenov kembali. Pemain Persita seperti masih bersabar hingga menit ke-18 ini
untuk mencari cara membongkar rapatnya pertahanan permainan PSM Makassar, melihat hampir secara keseluruhan pemain Makassar berada di garis pertahanannya. Ya, ada Ya masih para pemain Persita dari sisi kiri memindahkan ke dalam, ya berhasil ditangkap oleh Resaria. Ini cukup menarik dari skuad PSM Makassar di laga menghadapi Persita ini, karena starting 11 yang dimainkan ini sesuatu hal yang baru, dalam artian ada upaya rotasi skema kemungkinan yang dilakukan oleh Bernardo Tapares setelah pada laga pekan lalu kalah dari Persik Kediri di Stadion B.J. Habibie. Seperti Kenson Ambu nampaknya tidak bermain. Nah, ini ada upaya lagi dari PSM Makassar, satu peluang yang sangat baik, umpan mendatar mendatar dari Adilson, namun masih bisa ditangkap tadi oleh kiper Randy Oscario. Tadi sudah umpan yang sangat baik dari Adilson, cuma belum ada yang Pluim belum sempat menyambutnya, lambat dalam respon umpan tadi dari Adilson. Ya, ini Bisa dilihat umpan tarik dari Adilson, tapi memang lebih mengarah kepada posisi penjaga gawang. lebih dekat Randy ke Oscario. penjaga gawang daripada ke William Pluim. Ya, kembali kali ini Persita, Basing Yom. Ya, masih mencari celah para pemain Persita Tangerang. Ya, tentu tadi perubahan yang dilakukan oleh Bernardo Tavares ataupun rotasi yang dilakukan kali ini memang cukup signifikan mengingat padatnya jadwal pertandingan Liga 1 ke depan. 3 hari berselang sudah harus melawan Bali United, kemudian sepekan setelahnya itu harus melawan Persebaya Surabaya di Liga 1. Ya, kali ini Persita masih mencari celah. M. Toha kepada Vergonsi, pendek dia kepada Esa Sarul sepertinya. Ya, bola keluar, bola kali ini untuk pemain PSM Makassar. Lemparan ke dalam untuk PSM. Ini selain tanpa Kenso tadi, PSM nampaknya memainkan beberapa pemain dengan tipikal pemain cepat dan memiliki daya serangan yang cukup tinggi, seperti ada Rizky Eka langsung dimainkan. Ini pertama kalinya Rizky Eka dimainkan sebagai starter. Ada Saki Asraf juga, Yance, Yakob Sayuri. Keempat pemain ini memiliki kecepatan dan selalu beroperasi di sisi sayap, langsung dimainkan sejak menit awal. Ya, kita lihat kembali ke lapangan, upaya lagi dari Persita tapi berhasil digagalkan. Ya. Bola langsung dibuang oleh Yakob Sayuri, kali ini ada di Basing Yong. Ya, coba mengurus, ada Ezekiel Vidal mencari teman dia, kembali kepada Esa Sarul, mundur lagi Basing Yong. Ya, masih mencari celah para pemain Persita. Di lain sisi para pemain juga PSM masih menunggu di garis 16 pertahanan. Mereka cukup sabar dalam menutup pergerakan para pemain Persita. Ya, kali ini coba serangan balik dibangun, langsung Emarpan, ada Adilson. Berhasil dipatahkan kiper dari Persita, umpan terobosan yang sangat baik dari Emarpan menuju ke Adilson, namun Adilson nampaknya kalah 2 langkah dari kiper Persita yang memilih keluar dari sarangnya. Iya, betul. Tadi itu sudah umpan yang sangat bagus dari Marvan. Sayang Adilson kalah bola. Ya, kali ini Pluim masih mencari dia. Pluim ya langsung melebar ke sisi kanan, ada Rizky Eka yang menahan bola. Ya, Rizky Eka coba menusuk, tembakan langsung, masih membentur pagar pertahanan dari pemain Persita. Kali ini Akbar Tanjung. Ya, melebar kembali, ada Yakob Sayuri, kontrol yang kurang bagus. Kali ini berduel dengan M. Toha. Masih duel mereka, Yakob dan M. Toha. Coba, ya, duel 1 lawan 1, bola belum keluar, dia berhasil direbut. Ya. Ya, Yance
Ke William Pluim melewati 2-3 pemain, kita lihat memasuki dalam kotak penalti, diumpan kembali ke Yance Sayuri, mengangkat, namun bola crossing dari Yance berhasil dipatahkan atau diblok oleh para pemain belakang Persita Tangerang. Bola meninggalkan lapangan dan lemparan untuk Persita saat ini. Nampaknya memasuki menit ke 24, PSM mulai memberikan inisiatif serangan setelah Persita sebelumnya banyak menguasai bola dan menginisiatif serangan sejak menit awal. Kini PSM mulai keluar dari tekanan serangan Persita dan beberapa kali sudah memberikan ancaman ke area pertahanan dari Persita Tangerang sebagai tim tamu pada laga pekan ke-7 Liga 1 musim ini. Ya, kali ini Persita coba mengambil inisiatif serangan, masih menunggu mereka. Javlen Gusenov. Sepertinya PSM menjaga ritme permainan mereka setelah bertahan, kemudian sesekali mengandalkan serangan balik cepat. Kali ini Adilson kembali, Saki Ashraf, ada Pluim, langsung baik sekali, sayang berhasil dibaca oleh Javlon Gusenov. Ya, Bae-Sing Yong kali ini yang coba mengatur ritme permainan. Ada Esa Sarul, ya Muhammad Toha kali ini. Ya, Javlon masih menguasai bola, mencari kawan dia. Persita sejauh ini mengandalkan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar, namun upaya yang dilakukan masih mengalami kebuntuan dengan rapatnya garis pertahanan dari PSM Makassar. Kali ini Bae-Sing Yong, ada Ezekiel Vidal berdiri lowong dia, shooting langsung, tendangan melambung dari Persita. Ini upaya frustasi nampaknya dari Vidal yang kesulitan menembus pertahanan dari PSM yang pada laga memasuki menit ke-26 ini upaya-upaya secara terus-menerus dilakukan oleh para pemain Persita, namun karena ketatnya pertahanan dari PSM membuat mereka kesulitan, tim tuan rumah kesulitan. Dan salah satu bentuk dari cara Persita untuk mencetak gol dengan melepaskan tendangan jarak jauh, tapi gagal dari upaya Vidal. Kita lihat sekarang bola kembali meninggalkan lapangan, lemparan untuk PSM Makassar. Kini ya ada duel Arfan coba merebut bola dengan Bae-Sing Yong. Ya, duel antara Vergonsi berhasil. Ya, Safrudin, ada kesalahan dari Safrudin, berhasil diblok kembali. Sebuah tanggung jawab yang baik dari Safrudin setelah nyaris kehilangan bola di jantung pertahanan dan direbut oleh Vidal, namun sepakan Vidal berhasil diblok kembali oleh Safrudin. Ya, kali ini Vidal kembali mencoba tadi melancarkan serangan dari sisi kiri. Apa terjadi lemparan ke dalam, bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya, ada protes dari M. Arfan kepada wasit. Ya, lemparan ke dalam didapatkan Persita. Ya, sudah dilakukan. Ada Ramiro Vergonsi, langsung crossing, dipotong oleh Yuran. Kali ini Pluim ya langsung ke depan. Adilson coba berlari, berhasil, namun sepertinya bukan sebuah pelanggaran. Duel dengan Javlon Gusenov tadi, terjadi perebutan bola antara Adilson. Kali ini Bae-Sing Yong membangun serangan, ya langsung dipotong oleh Yance sepertinya. Yakob Yakob langsung
Yakob masih mencari dia. Ya, kembali ke Yuran Fernandes. Yuran, awas. Terjadi pelanggaran. Cukup berani tadi dari Yuran untuk memainkan bola di area pertahanan, padahal ada 2 pemain dari Persita Tangerang, ada Vergongsi, kemudian Ezekiel Vidal. Beruntung terjadi pelanggaran kepada Yuran sehingga tidak membahayakan dari pertahanannya. Ini sepertinya PSM saat ini mengandalkan sebuah serangan yang menitik beratkan kepada umpan terobosan dalam pertandingan babak pertama ini. Tadi Adilson sudah mendapatkan 2 kali umpan terobosan mengandalkan kecepatannya, namun sejauh ini upaya baik yang dilakukan para pemain PSM untuk menyuplai bola kepada Adilson melalui umpan terobosan masih belum membuahkan hasil sejauh ini. Namun ini satu progres yang sangat baik, apalagi Adilson belum mencetak gol sejauh ini, tapi ini adalah striker yang memiliki kecepatan, bisa diandalkan dalam perebutan bola ketika para pemain dari lini tengah PSM Makassar memberikan umpan-umpan terobosan ke jantung pertahanan Persita. Kita lihat saja apakah akan ada percobaan berikutnya dan apakah akan berbuah gol. Ya, ada calling break di menit ke-30. Ya, ini sesuatu hal yang menarik nampaknya karena wasit memilih untuk melakukan calling break di menit ke-30. Biasanya calling break diambil ketika cuaca cukup terik di mana para pemain terlihat begitu kelelahan. Sepertinya memang di Tangerang saat ini cuaca memang cukup terik, sehingga wasit memutuskan untuk melakukan calling break. Sepertinya juga ada pengaruh dari jadwal pertandingan yang padat di bulan Agustus ini. Kita tahu bahwa tim-tim Liga 1 harus bermain hingga 6 pertandingan, 5 hingga 6 pertandingan di bulan Agustus dengan jarak hanya 4 hari antar pertandingan. Kalau bisa dikatakan sebenarnya hanya 2 hari persiapan bagi mereka. Sehari setelah pertandingan, kemudian setelah itu latihan, dan hari ketiga sudah masuk official training kembali. Jadi bisa dikatakan hanya 2 hari lah untuk persiapan bagi tim-tim Liga 1 di bulan Agustus saat ini. Jadi memang ini mungkin sesuatu hal yang sudah disepakati bersama bahwa di setiap pertandingan akan diambil calling break untuk menjaga stabilitas para pemain agar tidak mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan melihat padatnya jadwal Liga 1. Tentu dengan jadwal yang padat ini risiko cedera dan kebugaran fisik pemain ini akan berdampak. Sehingga mungkin kepandaian dari para pelatih di sinilah dilihat untuk melakukan rotasi sebaik-baiknya kepada pemain untuk menghasilkan hasil yang terbaik juga dalam pertandingan. Kali ini juga selama 30 menit pertandingan tusukan dari penyerang sayap PSM masih kurang, masih sejauh ini masih hanya Rizky Eka yang bermain melebar. Tusukan dari Yakob masih kurang, Yance begitupun. Mungkin karena keduanya masih fokus dalam bertahan dan mengatur ritme. Ada ritme yang coba diatur dari Bernardo Tavares. Kita tahu bahwa musim lalu mereka biasanya bermain 15 menit awal, keluar menyerang, 30 menit bertahan, kemudian di akhir-akhir pertandingan babak pertama juga baru keluar menyerang. Hal yang sama biasa ditunjukkan di babak kedua. Nah, kita lihat apakah permainan seperti itu akan diperlihatkan lagi di laga lawan Persita pada sore hari ini di Indomil Arena. Ya, pertandingan kembali dimulai, sudah memasuki menit ke-33. Ada jeda atau calling break tadi selama 3 menit. Kini bola dalam penguasaan para pemain Persita.
Bola kini berada di sisi kiri pertahanan dari PSM Makassar. Upaya kembali dilakukan Persita dalam membongkar pertahanan PSM. Kita lihat nih ada upaya menusuk dari sisi kiri namun dilakukan kembali back pass ke belakang, mengatur ritme para pemain Persita ini sambil melihat celah. Ya, ada umpan terobosan dilakukan. Ada Faresa Sudin Faresa dikawal Sudin. oleh Safrudin Tahar, coba menggocek Faresa, bola keluar, bola menjadi milik Persita Tangerang. Ya, lemparan untuk ada pemain Irsyad Persita. Maulana, ya dipotong lagi. Ya, Rizky Eka tak mau ambil risiko, langsung dibuang bola. Ya, Irsyad kali ini ada Faresa Sudin coba membantu, mundur ke Bai Sing Yong. Ya, pertahanan PSM cukup rapat, jarak antar pemain coba. Ya, sepakan shoot on target pertama sepertinya dari Persita. Ada upaya tembakan dari luar kotak penalti, namun meskipun tembakannya mengarah namun begitu pelan dan langsung mengarah ke pelukan Reza Arya pertama yang pada pertandingan ini kembali diturunkan setelah pekan lalu harus absen akibat cedera. Ya, masih bola dalam penguasaan Persita. Gusenov langsung ke depan, ada Irsyad sepertinya. Irsyad Maulana. Crossing langsung ada Vergonsi. Upaya tapi keluar bolanya. Akbar Tanjung kali ini. Ya, Langsung ada kepada Pluim, masih bisa dipotong. Kali ini Faresa Sudin, Bai Sing Yong berhasil direbut oleh Saki Asraf sepertinya. Kali ya, ini upaya Emarvan. serangan balik dari PSM. Emarvan saat ini langsung memberikan umpan ke kiri. Ada Yance. Ya, Yance mencoba menggocek M Toha. Nampaknya kembali ke Emarvan. Yance Sayuri melepaskan tembakan jarak jauh dengan kaki kirinya namun masih jauh dari sasaran. Dan tendangan Yance ini salah satu upaya juga kembali yang dilakukan oleh PSM yang sejauh ini memang agak kesulitan dalam membangun serangan atau mendapatkan kesempatan menyerang dikarenakan Persita begitu agresif hingga menit ke-36 ini menguasai jalannya pertandingan. Ya, kali ini Persita ada Irsyad Maulana. Ya, langsung ke depan ada Ezekiel Vidal dikawal oleh Safrudin. Oh, untung tidak ada pemain Persita yang menyambut bola dari Ezekiel Vidal. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSM Makassar kali ini. Tadi lolos dari offside Ezekiel Vidal. Coba tadi disambut oleh pemain Persita nomor punggung 99. Ya, kali ini berhasil kembali dipotong oleh Bai Sing Yong. Emarvan. Ya, tenang Yuran, pendek kepada Pluim. Ya, William Pluim mencoba membangun serangan, memberikan umpan langsung ke Yakob Sayuri ya. Yakob Sayuri, namun upaya dari Yakob berhasil kembali dipatahkan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Kini inisiatif serangan dari PSM Makassar. Ya, Yance bersiap-siap memberikan lemparan. Kita lihat bersama. Ya, tadi ada upaya PSM dari Yakob Sayuri belum berbuah hasil. Tadi umpan terobosan yang crossing sudah bagus, sayang belum menemui sasaran tadi.
Ya, memasuki menit ke 38, skor antara Persita menghadapi PSM Makassar masih 0-0, belum ada gol yang tercipta sejauh ini, namun kedua tim masih terus mencoba membongkar pertahanan lawan. Persita dengan upaya-upayanya melalui tusukan mengandalkan kecepatan para pemainnya dari sisi sayap. Sementara itu PSM Makassar ada upaya-upaya umpan-umpan terobosan, penal pass yang dilepaskan oleh para gelandang ke area jantung pertahanan Persita dengan mengandalkan Adilson Silva, kecepatan Adilson untuk merebut umpan terobosan dari para pemain lini tengah PSM, namun juga sejauh ini belum membuahkan hasil. Ya, hingga kali ini pertandingan berjalan dengan tempo yang terbilang sedang, di mana bola masih banyak dikuasai oleh Persita Tangerang, serta dengan umpan-umpan pendeknya, dengan kemudian mengandalkan sisi sayap untuk melakukan crossing. Sementara PSM sejauh ini mengandalkan serangan balik cepat dengan pergerakan pemain sayap maupun umpan-umpan terobosan kepada Adilson Silva. Namun upaya yang dilakukan oleh kedua tim masih belum membuahkan hasil hingga memasuki menit 40 pertandingan ini. Tentu menarik dinanti 5 menit ke depan apakah Persita ataupun PSM akan berhasil mencetak gol sebelum babak pertama berakhir. Ya, ada upaya tadi dari Yance Sayuri mendapatkan umpan jauh direct pass dari Yuran Fernandes, namun sebelum memasuki area kotak penalti Yakob berusaha untuk melepaskan umpan crossing namun digagalkan. Kini bola sepak pojok untuk PSM Makassar. Yance Sayuri bersiap-siap, namun kembali gagal. Tadi Emarpan mendapat peluang, Adilson Silva juga siap untuk menyambut umpan crossing dari Yance. Hanya saja pemain belakang Persita lebih dekat dari bola, dan kini bola hanya lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Ya, upaya umpan terobosan lagi kepada Adilson. Tadi Emarpan cukup baik, tapi lagi-lagi kiper dari Persita lebih dulu keluar dan berhasil mematahkan umpan dengan tangkapan baiknya. Adilson kembali gagal, ini kali ketiga umpan ke Adilson, umpan terobosan ke Adilson masih belum membuahkan gol sejauh ini. Ya, kita lihat ada beberapa tadi pemain PSM yang berada di bench. Ada Everton, ada Andi Harjito, ada Erwin Gutawa. Tadi sepakan langsung membentur tiang sepertinya. Sangat-sangat baik tembakan. Ada Irsyad Maulana. Ini tembakan dari siapa tadi ya? Striker dari Persita tadi. Vergonsi, namun tembakan keras Vergonsi dari luar kotak penalti, namun hanya membentur Mister Gawang. Kita lihat sepertinya ada sedikit tepisan dari rest area yang membuat bola berbelok arah. Ya, kali ini Guseno kembali coba. Ya, berhasil dipotong.
Coba Saki Ashraf tembakan Saki langsung. peluang emas silih berganti setelah Persita PSM mendapat peluang sepersekian detik tadi memanfaatkan kesalahan dari pemain Persita. Saki Ashraf sangat terbuka upaya yang menembakkan bola di area pertahanan dari Persita, namun bolanya hanya melambung jauh di atas mistar gawang Persita Tangerang. Kini bola kembali berada di kaki para pemain Persita memasuki area pertahanan dari PSM Makassar. Kita lihat bersama. Ada M Toha, kemudian pendek lagi, masih bersabar para pemain Persita. Besing Yo coba melebar tadi, berhasil dipotong. Kali ini Saki. M Arfan langsung ke depan, ada Adilson yang dituju, duel. Ya, bola belum keluar. Ya, baik sekali tadi. Masih berhasil dipotong para pemain Persita Tangerang di menit-menit akhir babak pertama ini. Persita dan PSM sepertinya mulai ingin mencetak gol. Dua tembakan yang dilakukan oleh Vergonsi dan dari PSM ada Saki Ashraf tadi sama-sama belum memberikan ancaman berarti, belum mampu mencetak gol juga. Ya, kita lihat tambahan waktu 4 menit untuk babak pertama ini. Ini cukup panjang karena tadi ada cooling break ya, selama 3 menit. Jadi tambahan waktu 4 menit untuk babak pertama. Kita lihat apakah skor 0-0 tetap bertahan ataukah ada kejutan yang akan dilakukan oleh Persita maupun PSM Makassar di menit-menit akhir babak kedua ini. Kita lihat bola masih berada di penguasaan para pemain Persita. Ya, umpan tarik, bola sudah keluar, tidak mampu dikejar oleh M Toha. Ya, ada protes lagi dari Pluim. Ya, bola kali ini di dalam penguasaan Reza Arya, tendangan langsung ya ditujukan kepada Pluim. Coba duel Adilson. Ya, pelanggaran kepada Adilson dilakukan M Toha. Sepertinya ada tarikan tadi. Ya, sebuah kesempatan tentunya bisa digunakan oleh PSM Makassar untuk menciptakan peluang maupun gol dengan bola-bola set piece, apalagi mereka memiliki pemain yang cukup tinggi, ada Pluim, Adilson serta Yoran Fernandes. Ya, kiper Persita coba memberikan arahan. Ya, Emafan yang akan mengambil eksekusi seperti apa skema yang akan dilakukan oleh PSM. Ada yang cek juga sudah menunggu. Ya, kita tunggu eksekusi akan dilakukan oleh Marwan. Ya, ya, sudah dilakukan. Ada Pluim. Gagal kembali upaya dari PS Makassar. Bola berhasil diblok oleh para pemain Persita dan kini lemparan kembali untuk PS Makassar masih di area pertahanan dari Persita. Di 1 menit terakhir babak atau menit tambahan babak kedua ini PSM mencoba terus menekan ke area pertahanan dari Persita. Kini ada upaya lagi. Yuran angkat bola, ada Yakob, coba mengejar Yakob, belum keluar. Ya, dibantu oleh Yance. Yance berhasil dipotong oleh Vergonsi, serangan coba dibangun oleh Vergonsi. Vergonsi coba lancarkan serangan balik. Berhasil direbut, ada Akbar Tanjung, berhasil menghentikan. Kali ini Akbar Tanjung kepada Rizky Eka Pratama.
Ya, kita lihat Ya, ini. ada Adilson langsung diblok oleh Javlon Guseino. Ini cukup menarik ini di 1 menit terakhir ini counter to counter dilakukan oleh kedua tim, namun belum juga membuahkan hasil. Nampaknya menuju detik-detik akhir. Ya. Selesainya babak pertama, kedua tim terus berupaya silih berganti saling melancarkan serangan sejauh ini, dan tendangan langsung rest area. Ya, wasit telah meniup peluit panjang, tanda babak pertama telah selesai. Skor 0-0 untuk laga Persita menghadapi PS Makassar babak pertama pekan ke-7 Liga 1 2022-2023, maaf Tribuners, dan 2024. Nah, sejauh ini kita lihat PS Makassar maupun Persita di babak pertama terus berupaya, meskipun sebagai tim tuan rumah Persita mencoba untuk menginisiasi serangan secara terus-menerus dengan melancarkan berbagai upaya serangan mereka dan juga penguasaan bola. Tentu saja kita lihat secara statistik di babak pertama Persita begitu impresif, begitu mendominasi penguasaan bola dari Persita di angka 77%, sementara PS Makassar hanya di angka 23%. Untuk PS Makassar sendiri tentu ini bukan sesuatu hal yang mengejutkannya untuk ball position atau penguasaan bola. Sejak musim lalu di bawah asuhan Tapares memang PSM dalam artian anti penguasaan bola lebih bermain efektif. Cuma menariknya memang untuk peluang baik Persita maupun PSM di babak pertama sepanjang 45 menit tak ada shoot on target, tidak ada tembakan mengarah yang tercipta dari skuad Persita maupun dari PSM Makassar. Hanya saja memang kita lihat ada beberapa upaya yang baik yang dilakukan oleh Persita maupun PSM Makassar. Dan silakan Kak Sodi, bagaimana melihat jalannya pertandingan Ya, babak pertama ini? tadi di babak pertama ada upaya yang sangat berbahaya tadi di menit akhir pertandingan dari Ramiro Vergonsi. Sayang tembakannya masih membentur mistar gawang. Kemudian ada tadi serangan balasan juga, cuma tendangan Saki Ashraf masih melambung. Tentu di babak kedua sangat menarik dinanti lagi seperti apa jalannya pertandingan. Kemudian kita tahu juga PSM di awal babak kedua biasa kehilangan konsentrasi dengan kebobolan seperti yang dilakukan ketika lawan Persik Kediri. 5 menit awal mereka kebobolan dalam waktu 3 menit. Ada 2 gol, dan kemudian sebelumnya lawan Dewa juga seperti itu. Dan tentu ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Bernardo Tavares, dan menarik juga dinanti seperti apa taktik yang dimiliki oleh kedua pelatih di babak kedua, mengingat mereka masih memiliki sejumlah pemain penting. Di kubu PSM ada Everton juga masih bisa dipasang, kemudian di lini pertahanan ada Erwin Gutawa. Begitupun dengan Persita, sejumlah pemain di bangku cadangan masih banyak yang mereka miliki. Ada nama Heri Susanto, kemudian ada Abresal Umanelo, justru pasti bisa menambah daya gedor mereka. Ya, masih ada Kenzo juga di skuad PSM, top skor sementara PSM dengan 3 gol. Ini tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kaswadi tadi, bahwa ini menarik kita lihat perubahan yang akan dilakukan oleh PSM Makassar, karena di bangku cadangan masih ada pemain-pemain yang beberapa pertandingan sebelumnya bermain sebagai starter. Dan apakah Tapares langsung melakukan perubahan di babak kedua dengan memainkan beberapa pemain baru, ataukah masih mempertahankan starting mereka di babak pertama sambil menunggu dan melihat situasi dari perkembangan skuad Persita Tangerang. Nah, sebelum kita kembali lagi ke laga babak kedua antara Persita menghadapi PS Makassar, kita jeda dulu Tribuners.
Ya, kembali lagi di live komentari laga Persita menghadapi PSM Makassar di pekan ke-7. Dan saat ini sudah memasuki pekan kedua pertandingan di Stadion Indomilk Arena. Kita kembali lagi. Tadi saat memulai pertandingan tampaknya PSM Makassar melakukan pergantian pemain. Adilson Silva, pemain nomor 20, sang striker, eh, ditarik keluar dan dimasukkan sebagai pengganti Everton Nascimento. Ya, kali ini tadi serangan coba dibangun oleh Persita melalui Irsyad Maulana, maksudnya untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti, tapi lebih mengarah kepada kiper PSM Reza Arya Pratama. Ya, kali ini sepertinya dengan masuknya Everton ini Tavares benar-benar ingin mencetak kemenangan di laga lawan Persita. Ya. Tentu kehadiran Everton akan menambah juru gedor dari PSM Makassar, karena sejauh ini Adilson tadi selalu mendapat pengawalan ketat dari Javlon Gusenov sepanjang babak pertama. Tentu dengan masuknya Everton ini dalam kondisi bugar dan Javlon yang sudah mulai mungkin kekurangan tenaga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membuahkan hasil. Ya, lemparan untuk PSM langsung ke dalam kotak penalti Persita Tangerang, namun berhasil kembali disapu saja oleh pemain belakang Persita. Kini bola masih jatuh di kaki para pemain PSM dan mencoba melancarkan kembali serangan. Everton langsung menuju ke Yakob Sayuri, melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Nampaknya Rizky Eka melepaskan tembakan flashing, hanya saja bola masih melebar di sisi kiri gawang Persita Tangerang. Tadi sejauh ini pemain PSM melakukan upaya-upaya tembakan dari luar kotak penalti untuk membongkar pertahanan pemain Persita. Sejauh ini mungkin crossing maupun umpan tarik dari pemain PSM mudah terbaca oleh para pemain Persita. Jadi solusinya salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tembakan dari luar kotak penalti. Ya. Apa terjadi pelanggaran? Nah, sepertinya lemparan untuk PSM Makassar. Saprudin Tahar langsung ke William Pluim, gagal kembali. Ya, bola kembali ke Saprudin, namun bola kembali harus meninggalkan lapangan. Lemparan untuk Persita sudah dilakukan. Ya, Irsyad Maulana coba menusuk dia di kepung 3 pemain. Kali ini bola berpindah ke sisi kanan. Ya. Persita kali ini menguasai bola. Besing Yong kembali ke kiri. Ya. Irsyad. Ya. Ya. Sejauh ini pola yang dilakukan oleh pemain Persita masih sama dengan babak pertama ketika mengalami kebuntuan di sisi kiri kemudian dipindahkan ke sisi kanan. Ketika sulit lagi, mereka mendelay bola dengan menarik mundur ke garis pertahanan. Mungkin ini upaya untuk memancing para pemain PSM Makassar yang memang rapat dalam bertahan di areanya. Ya, ada pelanggaran terjadi kepada back dari PSM, Yoram Fernandes, di area pertahanan PSM Makassar. Tadi sepertinya dapat sikuan dari Vergonsi dan dekat dari hakim garis. Tadi kita lihat teman wasit manipulate tanda pelanggaran untuk PSM Makassar. Ya, Iran. Bola langsung ke depan. Ada Everton yang dituju, duel dia. Masih bola dalam penguasaan Persita. Coba menarik keluar para pemain PSM Makassar. Ya. Kali ini ke sisi kiri langsung ke depan, tidak ada yang dituju, sepertinya Irsyad Maulana sudah
jauh dari posisinya. Bola coba dibiarkan keluar. Ya, bola keluar. Ya, bola keluar tadi. Ya, ada protes dari kedua kubu terkait. Ya, kita lihat seperti apa siaran ulangnya. Ada Safruddin Tahar coba. Ya, sepertinya ada dorongan tadi. Dan Safruddin juga nampaknya ini ada masing-masing dari tim merasa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain tim lawan. Namun kita lihat keputusan wasit, ada salah satu pemain Persita yang masih terkapar. Tadi sepertinya PSM menganggap bahwa bola sudah keluar, tapi pemain Persita menganggap bahwa ada pelanggaran tadi dilakukan oleh Safruddin dengan mengenai kaki dari Jardel ketika tidak berhasil menyapu bola dengan sempurna. Kita lihat keputusan wasit, apakah ada tendangan bebas. Oh, nampaknya sepak pojok untuk Persita. Vidal saat ini bersiap-siap. Ya, masih berhasil diblok. Bola langsung dibuang oleh Marvan. Ada Rizky Eka. Ya, sapuan langsung mengarah ke Rizky Eka. Everton terjadi pelanggaran kepada Everton. Kini tendangan bebas lagi untuk PSM Makassar. Kita lihat Everton jauh turun ke bawah ke area pertahanan PSM Makassar sendiri untuk menjemput bola ini. Sepertinya tugas dari Everton kini adalah tak hanya fokus di lini serang, tapi juga turut membantu pertahanan dari PSM. Ya, kali ini bola di kaki Pluim berhasil direbut tadi, maksudnya untuk melewati dua pemain Persita. Ada Yance Sayuri, kini ada Saki Asra. Everton sepertinya Saki ya. Melebar dia. Yakob ya berhasil digagalkan kembali umpan 1-2 para pemain PSM dari sisi kiri. Tapi kini kembali jatuh ke kaki pemain PSM. William Pluim, tembakan langsung dari M. Arfan sepertinya tadi. M. Arfan, percobaan dari luar kotak penalti masih melebar. Dan ini percobaan kesekian kalinya dari para pemain PSM dan belum juga membuahkan hasil. Tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Kini bola kembali berada di kaki para pemain Persita, membangun serangan dari bawah. Umpan 1-2 kini berada di sisi kanan. Ya, seperti terjadi pelanggaran Ya. lagi antara Esa Sarul dengan Yakob Sayuri. Ya. 3 menit 54 pertandingan ini tusukan dari sayap penyerangan PSM belum terlalu efektif. Berulang kali masih bisa dipatahkan oleh para pemain Persita Tangerang. Kemudian Pluim juga mendapat kepungan dari pemain Persita. Ya, coba umpan tanggung tadi dari Yuran kepada Safruddin. Kali ini Persita coba mengambil inisiatif serangan. Kembali Japlan Buseno kepada pemain Persita. Vidal menjemput bola dari area pertahanannya. Ini sepertinya tempo dan taktik dari kedua tim tidak banyak mengalami perubahan dari babak pertama. Di awal-awal babak kedua ini masih tempo masih cukup sedang. Kedua tim masih saling membaca cara untuk membongkar pertahanan dari tim lawan. Dan memang sejauh ini meskipun Persita banyak menguasai atau unggul secara ball position, begitupun di babak kedua ini, tapi mereka juga masih terus berupaya menjaga kedalaman lini pertahanan mereka ketika
harus berhadapan dengan serangan balik PSM. Kini terlihat ada Besinjong sepertinya ya tendangan bebas Persita. langsung jauh kepada Javlen. Ya, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tembakan atau sepakan gawang untuk PSM Makassar. Upaya lagi yang dilakukan oleh Persita mengandalkan set piece tadi dari Sin Bayong ya. Gagal kembali. Kini bola berada di penguasaan kiper PSM Resaria. Bersiap-siap langsung saja ke depan. Kita lihat kembali gagal. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Persita. Persita kembali gagal juga ini. Silih berganti melakukan kesalahan ini. Ya, kali ini bola tertuju kepada Everton, dikawal oleh Rontini. Everton masih dalam penguasaan bola, ada Emarvan coba membantu crossing, masih ya Emarvan masih bisa dipatahkan oleh M Toha sepertinya. Iya, blok yang sangat baik dari M Toha tadi, pemain senior, kapten dari Persita, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Yance Sayuri langsung ke dalam kotak penalti, lemparannya menuju ke Everton, namun nampaknya ada nampaknya offside. Hakim garis mengangkat bendera tanda offside dari para pemain PSM. Kembali gagal serangan dari PSM Makassar. Kini bola berada di penguasaan pemain Persita kembali. Ya, Safrudin kali ini tanpa kompromi langsung menyapu bola. Ya. Belum ada perubahan dilakukan oleh pelatih Persita hingga menit 58 ini. Sementara PSM Makassar sudah melakukan satu pergantian pemain dengan memasukkan Everton Nascimento. Tadi Vergonsi kembali juga dengan Yoran Fernandes. Bola kini dalam penguasaan Resaria, sudah dilakukan bola. Ya, langsung jauh ke depan menuju William Pluim, namun kembali berhasil dipatahkan. Mungkin ini berada masih bola kembali ke Resaria. Ada back pass tadi, nampaknya lagi-lagi umpan jauh menuju William Pluim, berhasil direbut dan ada pelanggaran kepada William Pluim. Tackle keras dari belakang dilakukan oleh siapa ya, nampaknya tadi itu langsung mendapat Amjardal ya, nampaknya langsung diganjar kartu kuning. Ini kartu kuning pertama ya dikeluarkan wasit. Sepertinya pelanggaran yang sangat keras tadi. Dia mengambil bola dari belakang. Memang beberapa kali memang terlihat William Pluim harus dikawal ketat dan juga mendapat beberapa pelanggaran tackle, dorongan dari para pemain Persita. Dan memang kapten dari PSM ini selalu mendapat pengawalan ketat karena pergerakannya sangat-sangat membahayakan. Dia hanya membutuhkan sepersekian detik untuk melepaskan final touch, biasanya final pass, untuk menghasilkan peluang ataupun gol untuk PSM Makassar. Ya, sekarang giliran PSM langsung ke dalam kotak penalti, namun upaya dari Emarpan tadi gagal. Ya, serangan balik coba dibangun oleh PSM. Ada Persita ya. Ya, ada Persita tadi, tapi masih gagal, berhasil dipotong langsung oleh Saki ataupun yang sepertinya. Ya, ada pemain Persita yang terbaring butuh perawatan. Ya, masuk. Sepertinya ini menjadi salah satu resiko dengan jadwalnya pertandingan. Pemain mulai
berjatuhan hingga menit 60 menit ini. Ya, ini tadi serangan balik dilakukan oleh Persita. Ya, ada pemain Persita yang terbaring, Esa Sarul Harus ditandu keluar nampaknya. Ini mengalami ya. Tim medis sepertinya harus ada pergantian. Sudah melakukan kode kepada pelatih Luis Duran. Ya, duel PSM melawan Persita ini juga bisa dikatakan duel tim terluka setelah hasil minor yang didapatkan kedua kesebelasan di pertandingan terakhir. Kita tahu bahwa PSM takluk 1-2 dari Persi Kediri, sementara Persita Tangerang takluk dari Bayangkara dengan skor 0-1 di markasnya. ya artinya kedua tim berupaya untuk bangkit kembali, mengingat hasil minor didapatkan pekan lalu yang juga tentunya mempengaruhi klasemen sementara di Liga 1 2023-2024. Apalagi PSM Makassar sebagai juara bertahan, memang kita lihat satu hal yang unik dari PSM musim ini, di mana 6 pertandingan yang sudah dilakoni PSM sebenarnya tampil cukup baik ketika bermain dengan status tim tamu. Hanya saja ketika bermain di markas sendiri PSM sudah menelan 2 kekalahan. Tapi ketika PSM untuk laga away belum terkalahkan sejauh ini, sudah mengemas 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dan tentu statistik yang ditujukan PSM pada musim ini agak berbeda dengan musim lalu. Kita tahu bahwa PSM Makassar mampu meraih kemenangan, bahkan tidak terkalahkan di kandangnya di Stadion B.J. Habibie. Namun musim ini justru mereka kalah 2 kali dan itu berlangsung di kandangnya. Dan saat ini mereka justru belum terkalahkan sama sekali di laga tandang. Dan tentu laga tandang yang diakui ini juga cukup berat, apalagi melawan Persita, kemudian melawan Persikabo, dan kali ini melawan Persita Tangerang. Ya, sudah memasuki menit ke-64, PSM kembali melakukan pergantian pemain. Emarpan ditarik keluar, Kenzo Nambu pencetak 3 gol untuk PSM Makassar musim ini sekaligus sebagai top skor sementara PSM dimainkan. Apakah ini upaya terbaik kembali dilakukan oleh Bernardo Tavares, dan pergantian yang kelihatannya PSM atau Tavares sebagai pelatih PSM ini nampaknya tidak ingin mengendorkan daya serangnya, karena pergantian 2 pemain ini adalah pemain dengan tipikal penyerang. Tadi ada upaya yang sangat baik dari peluang Vergongsi, coba menyambut umpan jauh dari rekannya dan masih bisa ditepis oleh Reza Arya. Sebuah penyelamatan yang cukup baik. Bisa dilihat aksi positioning dari Reza yang sangat bagus dalam membaca permainan dan hingga bisa menepis dari peluang Ramiro Vergongsi. Sepak pojok untuk Persita sudah diambil alih. Ada sepakan dari luar kotak penalti, masih upaya kembali dilakukan, namun tembakan dari Sin tadi tepat berada di pelukan Reza Arya Pratama. Save kedua secara beruntun dilakukan oleh Reza Arya sejauh ini. Tadi tentu itu menjadi peluang dari Ramiro Vergongsi, menjadi warning bagi para pemain bertahan PSM untuk lebih mawas diri, menjaga pertahanan. Mungkin mereka berada di posisi bertahan, namun secara posisi dari pemain lawan mereka sudah ketinggalan. Bisa dilihat posisi dari Yuran, dia tertinggal 1 langkah dari Vergongsi. Kemudian juga Safrudin Tahir yang salah membaca arah bola.
Dan tentu jika tidak dibenahi ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persita Tangerang, apalagi mereka juga memiliki pemain-pemain yang cepat, ada Irsyad Maulana, kemudian ada Vergonsi juga. Ya, tentu koordinasi perlu dilakukan dengan baik, termasuk dengan perangkat offside yang ingin diterapkan. Kali ini Ya, upaya dari PSM Everton Nascimento melewati dua pemain memasuki kotak penalti langsung melepaskan umpan, namun gagal kembali sapuan dari para pemain Persita. Kini serangan balik dari Persita, 3 lawan 3 kita lihat ya. Vergonsi gagal memberikan umpan. Sepertinya offside. Upaya yang dilakukan oleh Persita ini serangan balik yang sangat-sangat terbuka untuk Persita mencetak gol, namun gagal, padahal sudah 3 lawan 3 ya, antara pemain belakang dengan pemain Persita tadi. Hanya saja keputusan akhir penal pas yang dilepaskan ke Irsyad Maulana ya nampaknya. Ternyata Irsyad sudah berdiri di garis offside, dan peluang dari Persita sang tuan rumah kembali dipatahkan. Ada yang masuk tadi hanya Sagara menggantikan pemain yang terjatuh tadi, Fardel. Ya, pergantian pertama dilakukan Persita tadi ya. Pemain yang memiliki tipikal serupa pemain sayap ini kalau kita lihat Sagara. Ya, kali ini Persita Tangerang coba membangun serangan kembali. Ada duel di lapangan tengah, Pluim. Ya, kali ini kepada Akbar Tanjung, masih mencari. Pluim kembali untuk dia kepada Yuran, langsung kepada Rizky Eka Pratama. Sayang kontrol bola kurang baik dari Rizky Eka, bola hanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persita Tangerang. Ya, upaya lagi dari PSM Makassar, kembali bola jatuh di kaki Yakob Sayuri langsung ke William Pluim. William Pluim mendapat penjaga dua pemain, berhasil melepaskan umpan tadi ke Yakob nampaknya, namun crossing yang dilepaskan Yakob Sayuri yang mengarah ke Kenso diblok pemain Persita, hanya menghasilkan sepak pojok kali ini untuk PSM Makassar. Ya, kita lihat apakah PSM mampu memanfaatkan bola set piece dari tendangan sudut ini untuk mencetak gol. Kali ini mungkin yang Sayuri yang akan mengambil eksekusi. Ada Everton, ya sudah dilakukan, jauh dia. Ya, menuju ke tiang jauh. Ada Saprodi yang menyambut tapi masih jauh dari sasaran. Ada gangguan tadi dari dua pemain langsung Persita Tangerang yang membuat Saprudin tidak bisa begitu bebas melepaskan sundulan yang mengarah ke gawang Persita di milik Persita. Upaya lagi membangun serangan dari lini belakang para pemain Persita. Kita lihat umpan 1-2, masih cukup bersabar tim tuan rumah ini. Ya, menarik dari strategi dari Tavares kali ini. Ini Saki Asraf yang merupakan penyerang sayap ternyata dimainkan sebagai gelandang mendampingi ada Akbar Tanjung. Ya, ada benturan pelanggaran, kita lihat benturan antar pemain tadi antara Yakob Sayuri ya dengan Irsyad Maulana. Ya, ada pelanggaran, nampaknya Irsyad melakukan tackle keras pada Yakob Sayuri. Kita tunggu bersama apakah ya Yakob masih terbaring mendapat perawatan. Kita sambil menunggu apakah ada keputusan
kartu pada Irsyad Maulana atau ini hanya dianggap pelanggaran biasa. Namun kalau kita lihat tadi memang agak keras ya, kita lihat Apakah ini juga sudah termasuk calling break lagi? belum. Sepertinya hanya pelanggaran biasa yang dianggap ini, yang membuat pelatih PSM Bernardo Tapares dari pinggir lapangan tadi dan beberapa ofisial tim PS Makassar memberikan gestur tidak menerima atas keputusan wasit tadi kita lihat. Ya betul, tendangan bebas langsung untuk PSM, langsung mengarah ke kotak penalti. Ya, terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Kali ini Vergonsi lagi kepada Irsyad Maulana. Ada duel 2 lawan 1. Ya, masih duel terjadi di lapangan tengah. Safruddin, keyuran terjadi. Kesalahan tadi ada ya, namun kembali jatuh ke pemain bola ke pemain PS Makassar dari sisi kiri ini mencoba menyisir Kali ini Everton ya. Everton dikepung 2 pemain belum bisa lolos. Ya, duel kembali terjadi. Ya, William Pluim Everton langsung namun bola direbut kembali. Ya. Gagal lagi upaya dari PSM, namun kembali berhasil direbut oleh William Pluim. Wiljan ke Kenso langsung ke Rizky Eka. Rizky memberikan umpan crossing, namun sundulan Yakob Sayuri begitu lemah. Meskipun sudah mengarah tadi kelihatannya. Ya, kali ini serang balik. Ya, Yuran coba menutup pergerakan dari pemain Persita, berhasil direbut oleh Yakob Sayuri. Langsung sapu jauh ada Rizky Eka. Rizky Eka. Ya, umpan yang kurang bagus dari ada tarikan kepada Rizky Eka yang berbuah tendangan bebas untuk PSM. Ya ada tarikan ya di bagian jersey tadi, dan tendangan bebas untuk PSM Makassar langsung ke depan mengarah ke Everton, namun lagi-lagi belum memberi ancaman berarti serangan yang dibangun oleh pemain PSM. Kali ini Irsyad Maulana langsung ke depan, ada Vergonsi dan cepat dia berlari, berhasil ditutup oleh Safruddin. Crossing dilakukan, sayang masih belum bisa dikontrol oleh rekannya. Ya, kali ini Besinyong melebar ke M. Toha, mundur kembali kepada Rontini. Ya. Pertandingan tinggal menyisakan 15 menit waktu normal. Skor sementara Persita versus PSM masih 0-0. Belum ada gol yang tercipta, namun di babak kedua ini kedua tim PSM maupun Persita sudah memberikan ancaman. Dilihat dari beberapa peluang yang cukup baik dari kedua tim tadi, dari hasil kreasi serangan yang dilakukan. Kini Persita kembali melakukan pergantian pemain, langsung 2 pemain masuk. Irsyad Aras keluar, digantikan Oharela. Oharela langsung masuk menggantikan Irsyad, dan masih ada tadi satu kita lihat tadi ada Umainilo juga masuk, ternyata menggantikan Merjardel. Amrisal ya. Amrisal Umainilo, mantan pemain PS
Barito Putra dan Ya. Borneo. Sepertinya pergantian yang dilakukan oleh Persita ini untuk menambah daya serangan juga, karena Umenelo juga salah satu pemain sayap cepat. Tentu dengan harapannya serangan balik yang dilakukan juga cukup efektif. Sejauh ini memang PSM kerepotan dengan serangan balik yang dilakukan Persita, dengan mereka biasa kalah jumlah dalam serangan balik. Ya, kali ini Persita kembali coba bangun serangan dari sisi sayap kanan. Bola keluar menjadi milik dari PSM Makassar. Encik Sayuri coba melakukan lemparan ke dalam. Ya, langsung menuju Everton. Everton memberikan ke Rizky. Rizky mencoba melewati M. Toha, langsung memberikan umpan ke dalam kotak penalti, namun upayanya kembali gagal. Kini serangan balik dari Persita Tangerang. Umpan jauh ke sisi kiri, memindahkan bola. Pemain baru masuk. Manilo tadi langsung ditutup oleh Encik Sayuri. Ya, berhasil kembali dipotong oleh Asraf yang kini bertugas sebagai gelandang bertahan. Ya, sejauh ini Saki Asraf nampaknya sukses memainkan posisi barunya. Ini ada kartu kuning nampaknya untuk pemain Persita. Vergonsi ya. Rontini sepertinya. Bustos. Oh iya, ada pelanggaran tadi. Langsung berbuah kartu kuning. Ini kartu kuning kedua untuk pemain Persita di pertandingan kali ini. Ya, kembali ke Saki tadi, ya memang ini sebuah sebuah percobaan yang dilakukan kembali oleh Tapares, bagaimana memainkan Saki Asraf di posisi gelandang bertahan, posisi yang sebenarnya biasanya menjadi milik dari Ananda Rehan. Betul. Namun Ananda ini harus absen bersama PSM, absen cukup lama karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Saki pemain muda juga yang biasanya bermain di posisi sayap, kini diplot sebagai gelandang bertahan. Dan kita lihat tadi ada pergantian pemain muda lagi kembali dimainkan oleh Tapares. Victor Detan, pemain berusia 19 tahun masuk menggantikan Rizky Eka Pratama. Ya, 10 menit yang sangat menentukan bagi kedua tim, dan PSM juga sepertinya benar-benar mengincar kemenangan dengan menambah daya gedornya dengan memasukkan Victor Detan. Kali ini Safrudin Tahar langsung ke tengah, bola kepada Yuran, masih keluar. Ya, Gagal lagi dari serangan dari PSM Makassar. skema yang dibangun PSM sejauh ini belum terlihat polanya. Ya, kali ini Besing Yong coba melebar kepada M. Toha, kemudian ya ada Hanisa Garak sepertinya menjemput bola, kembali langsung ke depan, masih mudah berada di tangkapan Reza Arya Pratama. Ya, tentu 10 menit pertandingan ini menjadi momen krusial bagi kedua tim. 10 menit terakhir ya, Iya. karena waktu sudah menunjukkan menit ke-80. Ini menit-menit krusial ini biasanya. Siapapun yang hilang konsentrasi, karena biasanya ini tingkat konsentrasi dari para pemain ini sudah menurun akibat kelelahan, dan kita akan menunggu apakah Persita atau PSM Makassar yang mampu memanfaatkan kesalahan dari tim lawan masing-masing. Everton kali ini ya upaya lagi, tembakan langsung tadi, bola spekulasi dari
Ya, Kop Sayuri namun langsung mengarah ke pelukan penjaga gawang Persita Tangerang. Ya. Ini ada upaya lagi Ada Everton. yang Everton terobosan. Ya. ya dibayangi oleh Rontini sepertinya. Belum ada pemain yang mensupport dia. Kenzo sudah masuk ke dalam. Masih ada Saki Ashraf. Kenzo Saki sepertinya. Ada blokin tembakan dari Kenzo tadi. Padahal ini salah satu sudut idaman dari Kenzo Nambu ini dalam mencetak gol. Ya, kali ini ada Waharela coba memainkan bola para pemain Persita, masih mencari celah mereka, ada memindahkan bola dari kiri ke kanan, kemudian Besing Yong langsung ada Waharela, ditutup oleh Victor Detan, kosong, salah satu pemain kosong, pergerakan tanpa bola coba dilakukan, crossing masih bisa dihalau oleh Yance Sayuri. Kali ini M. Toha, Besing Yong langsung melebar kembali, ada Ezekiel Vidal sepertinya sudah Berada di offside. posisi offside. Kita lihat Ekspresi Ezekiel dari Vidal. Vidal sepertinya merasa belum offside. Ya, ya, sudah jelas. offside ya. Jelas tadi offside dari Ezekiel Vidal. Perangkat offside yang dijalankan oleh PSM sejauh ini cukup baik. Ya, bola kali ini masih berada di penguasaan Persita Tangerang. Kali ini duel Bustos. Pelanggaran Dengan kepada Saki Bustos. Saki melakukan pelanggaran kepada Bustos ya. Iya. Matius Bustos. Waharela kembali sudah melakukan lemparan ke dalam, tapi Ada pelanggaran pelanggaran lagi. lagi dilakukan Sepertinya. oleh Akbar Tanjung. Sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan mungkin oleh pemain Persita Tangerang. Ya, Besing Yong sudah mengambil ancang-ancang. Ada sekitar 5 pemain Persita yang berada dalam kotak penalti Ya. PSM. Sudah dilakukan. Ya, bola hanya keluar dan menghasilkan lemparan Untuk PSM untuk Makassar. PSM Makassar. Ini kesempatan untuk PSM kembali membangun serangan. Waktu sudah menunjukkan menit ke 85, artinya tinggal menyisakan 5 menit waktu normal. Ya, upaya dari PSM namun gagal lagi, masih jatuh ke kaki para pemain Persita. Kini ya berhasil direbut Berhasil Victor Detan, namun bola kembali direbut pemain Persita Tangerang. Ada sepertinya pelanggaran kepada Umainelo dilanggar oleh Detan. Amrisal Umainelo yang baru masuk tadi digantikan, langsung coba Detan, dihentikan. langsung diganjar kartu kuning. Kita lihat Tentu cukup berbahaya bagi PSM, apalagi dekat dengan gawang, ditambah Persita juga memiliki pemain dengan postur tinggi yang ideal. Ada Vergonsi, Bustos, dan Javlon Gusainov. Ya. Kita lihat seperti apa, apakah Persita berhasil memanfaatkan kesempatan ini atau PSM bisa menghalau. Ya, Fulham dan Everton membentuk pagar. Ya, sudah tembakan dilakukan. langsung flashing, nampaknya memburu tiang jauh tadi Ya. dari Shin Bayong, namun gagal. Kini peluang terbaik juga melalui free kick, tendangan bebas. Persita lagi-lagi gagal memanfaatkan peluangnya. Kini PSM Makassar giliran membangun serangan. Kali ini Detan Detan mencoba berduel.
namun patah lagi upaya dari PSM. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Persita kepada pemain PSM Makassar, Hani Sagara sepertinya. Tadi melakukan pelanggaran kepada Akbar Tanjung. Masih terjatuh Akbar Tanjung, salah satu pemain vital yang ada di PSM Makassar. Sejauh ini belum tergantikan perannya. Ini putra Tangerang asli juga ini. Iya. Akbar Tanjung, meskipun belum pernah membela Persita, kini menjadi salah satu andalan dari PSM Makassar. Pemain yang belum tergantikan, bermain full sejak musim lalu. Terlihat konsistensi yang ditunjukkan oleh Akbar Tanjung di posisi gelandang bertahan. Ya, harus mendapat perawatan dari pinggir. Ya, 3 menit waktu tersisa di normal di laga PSM Makassar melawan Persita ini. Ya, Safrodian coba mengambil tendangan Langsung ke depan, mengarah ke William Pluy. Everton nampaknya berhasil disapu saja oleh para pemain Persita. Masih ada percobaan dari pemain PSM, namun lagi-lagi gagal. Percobaan ketiga, ya, namun kembali berhasil para pemain Persita membaca arah dari bola, membaca arah dari serangan para pemain PSM. Giliran Persita kini Saki Asraf tadi berhasil dipotong. Ada Pluim, Kenso masih mencari lawan dia. Kita lihat Kenso masih menguasai bola, diberikan kepada William Pluim. Kita lihat William Pluim kembali ke Kenso Nambu. Kenso memberikan Dan gol ternyata. golnya. Ada kesalahan sepertinya dari penjaga gawang Persita Tangerang. Tembakan Kenso Nambu, tembakan mendatar. Ya, gol sepertinya. Ini tembakan spekulasi. Kita lihat tampaknya Kenso juga tidak percaya dengan tembakan atau gol yang ia ciptakan. Tembakannya memang cukup lemah dan Di mendatar. menit 89 kita lihat sekali lagi ada upaya sprint memasuki kotak penalti dan sepertinya ingin melepaskan antara umpan dengan memang sebuah tembakan ya. Sebuah tembakan sepertinya mengenai Besing Yong sehingga bola langsung masuk ke arah gawang, bisa dia. Iya, sepertinya tadi. Oh ya, ada nampaknya kesalahan dari penjaga gawang ini. Iya. Membaca arah bola meski bola mengarah ke gawang. Ya, bisa. Dengan lemah ya, begitu lemah, tapi karena Sudah mati langkah tadi. mati langkah dan bola ini tertolong juga Dengan kondisi lapangan yang tidak rata begitu. Jadi ada apa ya nama istilahnya. Ini cukup menarik. Kita lihat gol dari Kenso Nambu tadi. Ya, sekarang 5 menit babak tambahan waktu diberikan oleh wasit dan Tambahan waktu 5 menit. Kini PSM unggul sementara 0-1 atas tim tuan rumah Persita Tangerang. Kita akan tunggu bersama-sama 5 menit yang cukup panjang untuk PSM Makassar, namun begitu cepat untuk Persita Tangerang. Apakah Persita mampu mencetak gol atau memburu ketertinggalan? Minimal menyamakan kedudukan, ataukah PSM Makassar mampu mempertahankan keunggulannya? Sejauh ini kita lihat bersama, nampaknya ada persiapan pergantian pemain yang dilakukan oleh PSM Makassar. Donald Bisa dan Erwin Gutawa tadi ya disiapkan masuk di menit-menit akhir ini.
kali ini adalah kembali pelanggaran kepada Everton Nascimento yang dilakukan oleh Javlon Gusenov. Ya, Ya, Erwin Gutawa dan Donald bisa dipersiapkan. Ya, ada tembakan langsung tadi, namun peluang yang sangat baik tadi dari PSM Makassar, namun berhasil dipatahkan kembali. Persita memulai serangan dari sisi kanan, kembali dipindahkan ke sisi kiri, umpan langsung ke depan. ada Ambrisal Umainelo Ambrisal coba lewati berduel. Victor Detan, pelanggaran. kembali. Apakah kartu kuning kedua bagi Detan? Ya. Kartu kuning kedua, ada tarikan dari Victor Detan. Kembali PSM harus kehilangan satu pemain di menit-menit akhir ini. Victor Detan, pemain yang baru saja dimainkan di babak kedua. Ya, Terlihat ada tarikan tadi ke Amrizal setelah dilewati nampaknya, dan wasit melihat bahwa ini sebuah pelanggaran dan berhak diganjar kartu kuning kedua karena ini momen serangan yang dibangun oleh Persita untuk mencetak gol penyama. ya, protes masih dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Ya, mungkin para pemain PSM harus lebih bersabar dalam mengontrol emosi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu ke depannya. Dan memang mungkin bisa saja tadi peluang dari Umainelo cukup berbahaya jika memang dibiarkan masuk. Menyisakan waktu 2 menit. Kali ini Bustos Terakhir. coba mengambil eksekusi tendangan. Terlihat apakah Ya, ada pergantian dilakukan oleh PSM. William Pluim ditarik keluar, digantikan oleh Donald Bisa. Ya, Donald Bisa dimasukkan di menit-menit akhir pertandingan. kita tunggu bersama apakah Persita mampu memanfaatkan kekurangan pemain dari PSM Makassar setelah ditarik ataukah diusirnya Victor Detan akibat kartu merah yang diberikan barusan tadi. Kita tunggu bersama. Sudah ada pergantian pemain juga dari PSM Makassar. Kita lihat Erwin Gutawa masuk menggantikan William Pluim ya. Yakob Sayuri. Oh, Yakob Sayuri. Bisa tadi menggantikan Pluim. Nah, ya upaya tendangan bebas dari Persita dan ada tembakan lagi kelihatannya, kita lihat tadi bersama dari luar kotak penalti hanya menghasilkan sepak pojok Ya, tembakan dari Oharela tadi. untuk Persita. Kita lihat Peluang bersama. kembali. Upaya lagi namun berhasil kembali disapu oleh para pemain PSM Makassar. Detik terakhir pertandingan kali ini Everton gagal serangan bola coba dibangun keluar. Ya, kartu kuning kembali, upaya yang tidak perlu dilakukan oleh Everton. Kita tunggu bersama. Ya, kartu kuning juga didapatkan oleh Oharela Ya, setelah melanggar Saki sepertinya. Ya, Saki Ashraf. Ya. oh ya, pelanggaran yang sangat keras tadi. Kaki lumayan. Ini ada gerakan usil tadi dari Everton Berujung kartu kuning. Ya, sudah melewati batas waktu babak tambahan. Apakah ini menjadi tendangan terakhir di laga ini? Protes kembali dilakukan oleh Bernardo Tavares. Ya, Saki masih harus ditandu sepertinya. Ya,
Ya, tendangan bebas. Yuran yang akan mengambil eksekusi sudah dilakukan, dan kali ini duel Donald Menunggu apakah masih ada peluang dari Persita, kita tunggu bersama. Ya, pertandingan masih terus. Ya, masih terus berlanjut. Kini bola Yuran Fernandes memberikan umpan langsung ke depan. Bola meninggalkan lapangan dan ya, wasit nampaknya sudah meniup Ya, pertandingan babak kedua ataukah pertandingan dari Persita menghadapi PSM Makassar telah berakhir pada pekan ke-7 ini, dan PSM Makassar berhasil meraih kemenangan 0-1 berkat gol sang super sub ya, Kenzo Nambu yang mencetak gol pada menit ke-89, dimainkan tadi sebagai pemain pengganti tentunya, dan ini menjadi kemenangan kedua PSM Makassar untuk laga away, sekaligus menjaga rekor PSM 4 laga tanpa terkalahkan untuk laga away ya. Ini sesuatu hal yang unik yang diciptakan oleh PSM Makassar. Nah, silakan Kak Swadi melihat jalannya pertandingan babak kedua. Ya, mungkin tadi bisa dikatakan gol dari Kenzo Nambu bisa terbilang beruntung Ya, karena tendakannya cukup lemah, tapi penjaga gawang Persita justru mati langkah, justru mengira bola akan lari ke sisi kiri, ternyata langsung ke sudut sempit gawangnya ke arah kanan, dan ini menjadi gol keempat Kenzo di musim ini. Sejauh ini gol lebih memang didominasi oleh pemain asal Jepang ini, dan tentu kemenangan ini sangat berharga bagi PSM untuk naik ke papan klasemen. Kalau tidak salah dia sekarang di peringkat 2 atau 3 klasemen, dan mereka kedepannya harus melawan Bali United, suatu pertandingan yang cukup berat juga. Persebaya atau Bali ya? Bali dulu ya. Akan bertamu ke Bali, setelah itu melawat ke Persebaya, dan tentu kemenangan penting dengan jadwal yang sangat padat ini untuk menambah persaingan di papan atas klasemen. Kita tahu bahwa persaingan di papan atas klasemen sendiri cukup ketat, hanya poin tim hanya selisih 1 sampai 2 poin saja dalam perebutan puncak klasemen, dan nantinya pasti kan cukup 4 besar saja sudah bisa masuk untuk Champion Series, dan kita berharap permainan PSM Makassar ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin ada beberapa tadi kekurangan dalam melawan Persita, seperti sektor sayap yang kurang terlihat untuk membantu pola serangan juru gedornya, kemudian pola permainan dari lapangan tengah juga. Namun di sisi lain di area pertahanan ada biasa kesulitan ketika mengantisipasi bola serangan balik cepat dari lawan-lawannya. Tentu ke depan Bali United akan menjadi lawan cukup tangguh untuk PSM Makassar, dan ini menjadi modal berharga bisa dikatakan untuk PSM melawan Bali. Ya, sebuah percobaan yang kita lihat, percobaan perubahan, bukan perubahan skema sih, tapi perubahan starting yang dilakukan Tapares cukup berhasil, di mana kedalaman skuad PSM sudah mulai terlihat dan konsistensi bermain sejak menit awal menuju ke akhir babak kedua itu memang sudah terlihat, meskipun ya ada beberapa miss untuk proses dalam membangun serangan, dan, tapi nilai plus dari starting yang dibangun oleh Tapares ini adalah bagaimana Zaki Ashraf bermain cukup baik sebagai penyeimbang di lini tengah bersama Akbar Tanjung, lalu pilihan untuk menyimpan Kenzo Nambu dan Everton Nascimento di bangku cadangan, kemudian dimainkan di babak kedua ini, saya lihat cukup sukses. Persita nampaknya agak kesulitan menembus sisi pertahanan dari PSM Makassar,
kesulitan duel di lini tengah. Begitupun di lini belakang, sementara di lini depan meskipun PSM agak tapi secara statistik kita lihat memang meskipun kurang maksimal untuk lini serang PSM, namun PSM mampu melepaskan lebih banyak tembakan dibanding Persita. Ada 13 kali percobaan, meskipun ya kita lihat hanya ada 2 yang shot on target. Artinya memang Tapares sudah memberikan instruksi kepada para pemain PSM untuk bagaimana sekecil apapun peluang ataukah percobaan, ada upaya untuk mencetak gol dari tembakan dari luar kotak penalti itu harus dilakukan. Dan itu terlihat dari 13 upaya tembakan tadi yang dilakukan PSM, dan satunya tadi berbuah gol dari Kenzo Nambu. Meskipun ya kita lihat memang ada berbau sedikit keberuntungan ataukah ada bantuan dari tidak keratanya lapangan tadi yang membuat kiper dari Persita terkecoh. Tapi tadi memang secara serangan yang dibangun oleh PSM di momen Kenzo mencetak gol, Kenzo sudah pemain depan PSM itu sudah leading untuk mencetak gol, karena ketika Kenzo bisa memberikan umpan ke Everton yang saat itu juga berdiri bebas, ini bisa pula berbuah gol untuk PSM. Tapi sejauh ini memang cukup baik PSM kembali meraih 3 poin meskipun bukan di kandang sendiri. Dan ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun untuk Persita di kandang sendiri. Kita lihat secara klasemen, PSM langsung naik ke posisi 4 dengan 11 poin, sementara itu Persita turun ke posisi 7 tertahan dengan 10 poin. Namun posisi PSM ini tentunya masih masih belum stabil, dalam artian masih ada tim lain yang belum menjalankan laga pekan ke-7. Barito misalnya saat ini yang berada di posisi ke-5, begitupun dengan Bali United, Borneo FC. Ketiga tim ini atau 2 tim tadi, Barito dan Bali, sementara mengoleksi 10 poin. Adapun PSM di posisi ke-4, poinnya sekarang sama dengan yang diraih Persija dan Dewa United. Dewa di posisi ke-2, Persija di posisi ke-3, masing-masing mengoleksi 11 poin, dan Madura United sebagai pemuncak klasemen dengan 13 poin. Nah, mungkin sekian dulu untuk live komentari laga Liga 1 2023-2024 antara Persita menghadapi PSM Makassar. Laga yang sangat sengit kita lihat dan akhirnya bisa dimenangkan oleh PSM Makassar. Sekali lagi selamat untuk PSM atas raihan 3 poin di laga away ini, dan tetap semangat untuk Persita Tangerang. Dan kita akan jumpa lagi di live komentari berikutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.